Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini kan kami dari CKP ada tugas ya yang berkenaan dengan sumber aset di sekolah. Nah, di sini di sumber aset ini itu melihat pada posisi di sekolah kita, baik itu di lingkungan ataupun dimanapun. Nah, di sumber aset ini kita ada modal, ada 7 modal yang akan kita pelajari di sini. Ada 1 yaitu modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal politik, 4 modal lingkungan atau alam, 5 modal agama atau budaya, 6 modal finansial, dan yang terakhir adalah modal manusia, sosial, fisik, dan politik seperti itu. Saya jelaskan dahulu ya, modal manusia ini berkenaan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah kita, baik itu siswa maupun guru, sekolahnya, dan pengawas yayasan dan lain sebagainya. Kedua itu modal sosial. Modal sosial ini berhubungan biasanya dengan kekeluargaan atau hubungan antar sesama guru atau yang lain seperti itu. Yang ketiga itu modal fisik. Modal fisik ini bisa berupa kelas atau ruangan yang lain, lab dan lain sebagainya. Ketiga itu modal politik. Modal politik ini biasanya hubungan kerjasama, bisa antara setempat dan lain sebagainya. Nah, lanjut modal lingkungan atau alam. Lingkungan alam ini berdasarkan lingkungan yang kita hadapi sekarang, yang kita punya sekarang, posisinya bagaimana. Dan modal budaya atau agama ini sudah kita lakukan yang pasti ya Bu ya. Misalnya kegiatan pagi, jam ke 0, atau kegiatan sholat subuh dan lain sebagainya. Terakhir itu modal finansial. Modal finansial ini modal yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan kegiatan kita di sekolah, yaitu biasanya disebut dengan pembiayaan. Nah, biasanya pembiayaan ini kan ada sumber-sumbernya seperti itu. Demikian sekilas singkat cerita tentang modal ini. Nah, menurut Ibu nih, kita sama-sama terlihat telah aset-aset yang ada di sekolah ini. Yang pertama adalah modal manusia. Bagaimana menurut Ibu modal manusia yang ada di sekolah kita ini? Oke, terima kasih Mbak Menda. Jadi selamat ya melanjutkan pendidikan guru penggeraknya. Jadi banyak pengetahuan yang didapatkan untuk Mbak Menda juga untuk sekolah SMA Aisyah 1 Palembang. Jadi kalau untuk modal manusia, alhamdulillah dari penjelasan Mbak Menda tadi kan ada dari kepala sekolah, kemudian guru. Nah, alhamdulillah kalau kepala sekolah kan sekolah SMA Aisyah 1 ini kan menjadi sekolah penggerak. Itu kan yang dites kepala sekolahnya. Alhamdulillah kalau kepala sekolahnya insya Allah sudah berkompeten seperti itu, bukan memuji diri sendiri seperti itu beda ya. Kemudian untuk guru-guru, alhamdulillah 2 guru kan jadi calon guru penggerak, insya Allah sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, insya Allah akan selesai pendidikan guru penggeraknya. Untuk guru-guru yang lain, ya semua guru kan sudah S1, bahkan ada yang S2. Jadi alhamdulillah untuk modal manusia di SMA Aisyah 1 ini insya Allah sudah memadai karena sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Untuk siswanya bagaimana? Kalau siswa SMA swasta ini kan seperti kita ketahui memang dari berbagai macam SMP ya, ada yang dari swasta, ada yang dari negeri. Nah, alhamdulillah setelah kita arahkan, karena sekolah kita kan sekolah Islam, jadi alhamdulillah akhlaknya ya memang masih ada yang belum, itu memang jadi PR kita. Alhamdulillah tapi sebagian besar sudah menjadi anak yang yang kita inginkan seperti itu, nurut sama guru, sama orang tua seperti itu. Tapi sekolah ini kita dibantu tidak oleh pengawas yayasan seperti itu? Ada, ya yayasan ada dan juga pengawas dari dinas provinsi. Nanti ada bantuan dari beliau. Ada ya. Berarti di modal manusia ini SDM kita sudah sangat memadai ya, dan sangat berkualitas insya Allah. Terus juga memiliki yang yayasan yang care sama kita. Iya, Aisyah kan. Memang tahu sendiri Aisyah itu kan ada majelis yang namanya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang berubah jadi Majelis PAUD Dasar dan Menengah. Iya. Oke, selanjutnya kita di sini kan selain itu ada juga modal sosial. Nah, bagaimana menurut Ibu modal sosial ini yang kita rasakan, yang kita hadapi sekarang? Untuk modal sosial kan berkaitan dengan
keadaan tempat kita bekerja ya. Jadi kita ini kan kalau bekerja pasti kita memerlukan lingkungan yang kondusif. Jadi kalau misalnya satu guru sama satu guru yang lain tidak akur kan nggak bagus lah seperti itu. Jadi alhamdulillah di SMA Asia 1 mungkin ada juga sih sedikit ya, ada mungkin salah selisih paham, tapi tidak terlalu melebar seperti itu. Jadi akhirnya lingkungan untuk kondisi sosial di SD sudah memadai juga, sudah bagus insya Allah. Siswanya juga insya Allah bisa kita arahkan. Ya, juga dengan warga sekitar. Dengan warga sekitar, dengan komite juga, alhamdulillah hubungannya sangat baik. Luar biasa. Iya. Kita sudah ada kemajuan Iya. untuk lebih baik lagi. Selain itu kan di sini juga ada modal fisik. Modal fisik ini kan yang berkaitan dengan anak yang kenyamanan. Bagaimana menurut Ibu sampai sejauh mana? Kalau modal fisik kita alhamdulillah terdiri dari kelas-kelas ya, kelas-kelas milik kita sendiri. Ada 2 bangunan yang baru, termasuk baru kan baru sekitar 3 tahunan. Itu untuk fisik. Kita juga menyediakan lab, ada lab komputer, lab biologi, fisika, kimia, kemudian ada juga perpustakaan. Ada juga fasilitas lain seperti wifi seperti itu. Sudah lengkap ya? Iya, sudah lengkap. Juga punya ruang kantor yang luas. Alhamdulillah ruang kantornya luas, terpisah dengan ruang kepala sekolah, ada juga ruang untuk tenaga administrasi sekolah. Biasa sekali sekolah. Terus yang ketiga, yang keempat itu modal politik. Modal politik ini kan biasanya kita kerjasamanya dengan pihak yang lain, ya. Bisa dengan pemerintahan atau unsur lain. Bagaimana? Apakah kita sudah melaksanakan ini? Untuk kerjasama dengan pihak luar, alhamdulillah juga SMA Asia 1 ada yang intens ini dengan puskesmas ya, karena puskesmas itu biasanya ada program bulanan, ada program tribulan, ada program tahunan seperti itu. Kayak seperti kemarin mungkin ada pengecekan kesehatan. Kemudian juga kita mengadakan P5, kita ada juga kerjasama dengan KPU karena kita melakukan kunjungan, ada workshop seperti itu. Ada juga dari lembaga yang berbasiskan Islam seperti Darut Tauhid seperti itu ya. Itu kan membantu kita juga, Lazismu, Darut Tauhid itu juga membantu kita untuk memberikan beasiswa kepada siswa kita. Terus juga ada sosialisasi yang kemarin yang berkenaan dengan BNN. Ya, ada juga yang dari BNN, ada yang dari TNI, Babinsa juga kita kerjasama, Babinsa Tipmas juga kita kerjasama, alhamdulillah. Jadi tetap berkesinambungan. Ya, dengan seluruh istilahnya stakeholder ya, yang memang harus kita ada kerjasama dengan itu. Terus lanjut yang keempat itu modal lingkungan atau alami. Kan berdasarkan kondisi sekolah kita kemudian sebenarnya bagaimana situasinya di sekolah kita? Jadi kalau di SMA Asia 1 ini kan memang nggak terlalu besar seperti itu, tapi tetap kita lengkapi dengan tanam-tanaman yang tidak terlalu besar, karena kalau besar itu susah memeliharanya. Jadi lingkungan sekolah yang nyaman, yang asri, kemudian juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Karena waktu itu pembelajaran biologi itu bisa dipakai menggunakan lingkungan seperti itu. Dengan berdasarkan tanaman juga. Iya, berdasarkan tanaman, kemudian tumbuhan yang tumbuh di sekolah seperti itu. Terus selanjutnya itu modal agama dan budaya. Kita kan ada kegiatan badan biar pagi. Iya. Ini kan berjalan. Alhamdulillah, ya. Jadi di bawah naungan sama wakil ISMU seperti itu. Berarti bagaimana? Sudah jalan berapa persen nih? Kalau untuk modal agama kan kita memang ada program setiap pagi, itu ada kegiatan pagi membaca Al-Quran, kemudian kultum juz 30, terus siang hari sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 80% lah, karena kan ada juga siswa yang kalau sholat duha di pagi hari ada yang belum ngambil air wudhu seperti itu, mau ngambil wudhu dulu di sekolah. Ada juga yang masih suruh-suruhan. Tapi alhamdulillah kalau untuk di kelas-kelas itu 80%-nya itu sudah ngambil air dari rumah, sudah sadar sendiri melaksanakan sholat duha seperti itu.
Terus ada jam ke-0 juga kan kita. Iya, jam ke-0 itu tadi yang doa. Ya, tadarus, kemudian kutum, sholat duha, ya, hafalan juga. Hafalan, ya. Beserta apa yang cara sholat yang sesuai dengan. Iya, ada bacaan sholatnya. Terus kalau kebudayaannya ada bagaimana? Apakah bisa dimasukkan seperti ini? Contohnya sopan santun itu ada. Bagaimana anak-anak kita ini? Kalau kebudayaan kan kita memang pagi-pagi kan guru itu menyambut siswa seperti itu. Jadi itu membiasakan siswa itu hormat sama guru. Kemudian juga kalau ketemu sama guru ya harus menyampaikan salam seperti itu. Walaupun mungkin mereka memiliki asal daerah yang berbeda ya, bahasa yang berbeda, tapi bisa dijadikan satu seperti itu. Terakhir Bu, di sini ada modal finansial. Apa saja yang didapat dari sekolah ini untuk modal finansial? Kalau modal finansial ya, kalau kita lihat dari awal masuk sekolah kita memang ada uang dana pendidikan seperti itu ya. Kemudian juga komite, ada juga dari pemerintah itu namanya dana BOS dan PSB. Nah kadang sekolah penggerak tadi kita dapat salah satu BOS yaitu BOS kinerja. Jadi alhamdulillah semua dana yang didapatkan itu untuk menjalankan program-program sekolah dan juga untuk biasa untuk kontribusi bulanan untuk guru-guru seperti itu. Juga dibantu dengan SPP anak-anak juga. Ya, komite tadi. Ya, komite tadi. Oke, terima kasih. Hasil dari hari ini itu ternyata banyak aset yang bisa kita alhamdulillah sekolah ini. Ya. Terus juga modal ini ada 7 modal yang memang sudah ada di sekolah kita. Jadi kita tinggal mempergunakannya saja dan apabila ada kekurangan, berarti kita perbaiki untuk lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih atas kesediaannya hari ini Bu. Mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, di sini kan kami dari CKIP ada tugas ya. Luar biasa. Baik Ibu, begini, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Di sini saya sebagai calon penggerak, kami belajar informasi budaya atau modal yang aset yang ada di sekolah. Dan di sini juga kita memiliki 7 modal dalam aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, modal agama atau budaya, dan modal finansial. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian, yaitu modal manusia. Modal manusia ini biasanya sumber daya manusia yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, maupun siswa dan lain sebagainya. Terus yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini biasanya berhubungan dengan hubungan kekeluargaan atau silaturahim, baik itu dengan wali ataupun dengan. Yang ketiga itu modal fisik. Modal fisik ini biasanya berupa dengan lingkungan, bisa berupa kelas atau hal yang lainnya dan komunitas seperti itu. Selanjutnya modal politik. Modal politik ini biasanya kerjasama, ini bisa berupa
setempat, kepolisian, tentara, PLN ataupun yang lain-lain. Yang selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Lingkungan ini berdasarkan lingkungan yang ada di sekolah kita. Bagaimana keadaannya seperti itu. Selanjutnya adalah modal agama atau budaya. Modal agama ini kan sesuai dengan kita, yaitu berdefense, selalu ada kegiatan pagi ya, ada kegiatan isi mubahnya, baik itu pembacaan surat pendek atau pembacaan doa, sholat dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini biasanya berupa dana, baik itu dana bos ataupun yang lain. Nah, mereka bapak dan ibu kita sekalian, kita akan menelaah, mendiskusikan bagaimana sih aset-aset yang disepakatikan, adanya apa saja, sehingga bisa kita gunakan sebaik mungkin modal aset ini supaya mendapat kemajuan yang lebih baik di sekolah kita ini lebih maju seperti itu. Memang ibu sekarang kita masuk ke pertama itu adalah modal manusia. Seperti saya jelaskan tadi, kalau namanya modal manusia itu berarti berhubungan dengan sumber daya manusianya seperti itu. Nah, bagaimana menurut ibu sekalian tentang modal manusia ini yang ada di sekolah kita? Apa saja? Manusia berarti kan tentang sumber daya manusianya, berarti orang-orang yang ada di sekolah ya, benar sekali. seperti sekolah, kepala sekolah yang lebih kompeten, jadi dia juga bisa manajemen pemeliharaan siswanya, guru-gurunya, jadi dari kepala sekolah juga mungkin menjadi contoh yang baik untuk guru-guru yang lain. Juga kita sekolah kalau tidak ada siswa juga tidak berjalan ya, jadi proses kita di sekolah, jadi siswa juga menjadi salah satu sumber daya di sekolah. Kemudian siswa mungkin, jadi menurut saya kalau kita punya program sekolah sebagus apapun yang sudah disetujui oleh guru dan kepala sekolah, tapi kalau orang tua siswa, wali murid tidak setuju atau tidak mendukung program-program itu, mungkin tidak bisa berjalan juga ya. Jadi untuk tiga itu beda, kepala sekolah, guru-guru yang berkompeten, dan wali-wali siswa yang juga turut mendukung program-program sekolah. Yang lain? Menurut saya modal manusia itu bukan satu siswanya. Kalau nggak ada siswa gimana ya? Kepala sekolah, guru, siswa, sama wali murid, dia komitmen siswa. Biasanya di antara dalam lingkungan instansi ya. Benar Bu ya, berarti ada 4 ya yang ada dalam sekolah kita ya. Adanya kepala sekolah yang memiliki kompeten, adanya guru SDM yang luar biasa sesuai dengan keahliannya, terus siswa yang memiliki semangat belajar ya seperti kita lihat sekarang ini, terus wali murid ya, benar sekali. Oke, lanjut kita yang kedua itu modal sosial ya. Tadi yang saya katakan tadi itu tentang hubungan ya, baik itu hubungan kemana, ke sekolah atau ke wali murid atau yang lain. Nah, bagaimana ibu-ibu di sini modal sosial ini? Untuk modal sosial ini kan lebih mengarah ke kerjasama dari masing-masing, mungkin dari orang yang ada di sekitarnya, dan yang lain mungkin hubungan kekeluargaan dari masing-masing orang, jadi tidak ada kesenjangan di antara orang-orang yang tapi adalah bagaimana masing-masing itu bisa menjadi satu kesatuan dari seluruhnya. Kemudian yang kedua juga ada kepengurusan. Kepengurusan ini kan yang dibutuhkan adalah supaya pada waktu berjalan sesuatu itu menjadi daya dukungnya ada, masalah juga ada, dan mungkin ini semakin lebih membuat kegiatan tersebut ya. Mungkin ada yang lain lagi bulan Ada bisa yang lain bisa apa ya selain itu? mungkin yang sosial hubungan seperti apa lagi? Hubungan kekeluargaan, itu bisa dibilang keluarga. Kalau kita sama hubungan sosial itu kan bisa kita di lingkungan ini bisa merasa menjadi keluargaan. Jadi nggak murid kali ya, bisa ya. Seperti kita pernah waktu itu kan anak kelas 12 yang sosialisasi SMBP itu kan kita melibatkan wali ya, jadi ada juga kita membangun hubungan keluargaan, jadi tahu oh ini walinya si ini, jadi akrab juga gitu. Itu kemarin juga yang dari mana sih yang Bu Mantu ya, yang biasa
yang mengikuti kerjasama juga. Kerjasama dia. Iya. Berarti kalau dengan sosial ini bisa ke pelajaran baik pak sekolah, guru, atau pihak luar ya. Tokoh masyarakat. Terus adanya hubungan komite yang pasti ya, terus hubungan sekolah dengan murid itu juga kok ya. Terus yang terakhir ya yaitu hubungan kerjasama dengan puskesmas yang selalu rutinitas yang kita kerjain. Oke, next selanjutnya itu modal fisik. Modal fisik ini yaitu yang tadi saya sebutin tadi, yaitu berhubungan dengan bisa berupa alat peraga ya, atau kelas atau yang lain sebagainya. Nah, bagaimana ibu-ibu di sini sekolah kita ini apa saja yang kita punya? Banyak modal ya. Sudah lengkap. Biasa sekolah kita bisa maju berarti. Next selanjutnya itu modal politik. Nah, modal politik ini kan sudah ada, kan udah ya, itu sudah ada hubungan kita kerjasama dengan puskesmas. Puskesmas tadi ya. Kemudian kita kegiatan dari kelima juga puskesmas dan urusan ke tempat-tempat yang lain dan kegiatan anak kan. Kan itu juga ada kerjasama politiknya. Seperti kegiatan demokrasi kemarin KPU. Iya. Kan kunjungan ke sana berarti kan anak-anaknya mendapatkan ilmu tidak hanya di sekolah tapi juga dapat Kita kan suka ini ya, makin masjid di sana berarti kita hubungannya ke tokoh masyarakat di sini ya, berarti pemerintahan setempat juga yang kalau pas MPLS ya, kan selalu kita mengundang kepolisian atau tentara ya untuk melatih disiplin. Seperti kemarin acara T5 ya, yang tema pertama Bhinneka Tunggal Ika kan, kita mengundang banyak siswa, jadi kita kerjasama dengan Babinsa nanti mas kemarin ya, benar. Yang paling penting kali ya, kalau nggak ada listrik kita tidak berjalan. Oke, benar sekali. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, itu modal lingkungan atau bagaimana dari ibu semua lingkungan yang kita dapatkan sekarang ini. Sekolah kita sudah banyak pohon, tumbuhan, jadi udaranya juga segar. Dan kadang-kadang juga keluar Jumat pagi itu kan kegiatan dari anak juga kadang-kadang ikut kebersihan sekolah. Bersih ya. Lingkungan sekolah juga tetap diperhatikan, bukan cuma sekedar ada orang-orang tertentu yang khusus untuk kebersihan, tapi juga kan anak juga terlibat. Jadi makanya lingkungan kita jadi asli, bersih, kemudian ya yang jelas pohon tadi kan Rendang ya, jadi bersih betul ya. juga kan ada orang yang kita kerjakan membersihkan khusus kayak dalam tempat-tempat tertentu, Jadi memang Bersih ya. situasi udara. Terus selanjutnya Bu, yaitu di sini ada modal agama atau budaya nih. Bagaimana menurut Ibu? penting Bu, karena memang sebagai umat yang memiliki agama kan kita harus punya pegangan hidup. Nah, kalau di sekolah kita ini kan setiap pagi kan kita ada kegiatan pagi, kemudian juga kan ada anak-anak itu yang memang kemampuannya itu dalam ngaji, bacaannya itu kan ada sehingga jangan nanti kalau seandainya anak itu sudah masuk ke sekolah kita tapi tidak membaca Al-Quran, itu kan sangat disayangkan. Makanya ada kegiatan di sini tetap ada kegiatan anak menambah ilmu, kemudian belajar mengaji sampai kita hafal juz 30 sama sholat dengan bacaan tuntunan Rasulullah SAW. Benar sekali itu Bu Ermilani. Oke, lanjut terakhir nih, modal finansial ini pasti paling penting ya dalam setiap kegiatan. Iya, paling mendukung. Apa saja? Itu ada Dana bos, sama PSD pelaksana sekolah kan? Iya. Ini kan ada juga. Jadi bos yang bilang istilah itu membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sangat penting. Itu bantuan pemerintah ya, itu ada dana bos ya. Terus PSD kerja. Bos kinerja ini biasanya didapat oleh sekolah penggerak ya. Jadi bisa digunakan untuk P5. Itu terakhir siswa
apa SPP ya, kita bisa bener ya SPP ya, SPP yang bisa kita dapatkan dari siswa. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar ya. Jadi kesimpulannya itu adanya modal manusia yaitu berupa gurunya, siswa, kepala sekolah, dan murid atau protokol kesehatan yang lain. Yaitu modal sosial, kita berhubungan erat dengan sesama teman ya, ada yang hubungan kekeluargaan yang baik dengan komunitas sekolah, terus juga hubungan dengan yang lain yang baik itu puskesmas maupun yang lain. Terus adanya modal fisik yaitu memiliki ruang kelas yang kemudian sudah direhab, terus adanya halaman sekolah yang luas, sudah lengkap semuanya ya di kelas, ada yang fokus dan toiletnya juga. Terus ada modal politik yang sudah kita lakukan MOU baik itu kerjasama dengan pihak puskesmas ataupun instansi terkait seperti BNN atau kemarin kita KPU kita kan, dan juga ada bagian Kantimas maupun Babinsa yang selalu mendukung kita. Dan terakhir ya itu BUMN yang akan selalu kita butuhkan. Yang modal lingkungan alamnya itu yang pasti lingkungan kita yang bersih, yang rapi, nyaman ya, dan enak, udara yang bersih, terus adanya pohon-pohonnya. Terus selanjutnya yang keenam yaitu modal agama atau budaya, adanya kebiasaan yang selalu kita rutinitas yaitu selalu ada kebiasaan pagi yaitu sholat duha, terus pembacaan sholat secara Rasulullah yang benarnya, terus dan hafalan yang lain. Terakhir yaitu modal finansial yang sangat dibutuhkan sekali pada sekolah, itu baik itu bos yang selalu rutinitas ataupun bos kinerja yang didapatkan dari sekolah penggerak. Lalu yaitu terakhir SPP dan PSG ya Bu Evi ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Maaf mengganggu. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Model pengembangan aset di sekolah. Nah, ada 7 modal ya, ada 7 modal di sini. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini bersifatnya seperti masyarakat di sekolah, bisa Pak sekolah, guru dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial ini hubungan sosialisasi kekeluargaan antar warga masyarakat di sekolah. Terus yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik ini contohnya adalah kelas atau alat-alat yang ada di sekolah kita ini. Keempat, modal politik. Modal politik ini contohnya misalnya kerjasama antara pihak kepolisian, TNI, dan setempat lainnya ya, warga setempat lainnya. Terus yang keempat, ada modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini, contohnya lingkungan kita sekitar ini ya, bagaimana, apakah rindang atau nyaman dan lain sebagainya. Terus kalau ini modal fisik itu tadi kelas ya, kelas, adanya alat peraga. Lalu selanjutnya itu modal agama atau budaya. Kita kan selalu rutinitas ya, itu
setiap pagi ada kebiasaan pagi itu namanya modal agama ya. Kalau budaya itu biasanya ada kegiatan adro dan ada sifat lainnya. Terus terakhir itu modal finansial. Finansial ini contohnya bisa bos ya, kita kan memakai dana bos sekolah secara reguler dan bos kinerja. Bos kinerja ini yang dipakai untuk kegiatan kurikulum merdeka khususnya kelas 10 ya, karena dibiayai oleh pemerintah dengan sekolah penggerak kita. Dan juga adanya SKP yang ada di sekolah. Baiklah Anda semua, marilah kita diskusi sama-sama untuk melihat aset sekolah kita ya. Yang pertama yaitu modal manusia. Nah di sini ada modal manusia. Ada ide semua anak-anak, modal manusia ini apa saja yang ada di sekolah kita ini? Guru yang baik. Coba, siapkan ya. Contohnya apa? Guru yang baik, sopan, cerdas, pintar, bijaksana. Bisa. Ada yang lain? Guru? Yang lain? Ada yang lain? Lihat sama, boleh? Gurunya datang tepat waktu ketika mengajar di sekolah. Oke, boleh. Gurunya datang tepat waktu. Yang lain? Ada yang lain? Ya, boleh bisa. Kalau menolong, semangat, ceria, Apa lagi? pintar, cerdas. Pintar dan cerdas. Sopan juga. Kalau tolong menolong itu biasanya masuk ke sosial nak ya. Nanti itu kita belajar. Terus ada lagi yang lain? Saya mis. Oke, Orang Putri. tua kami mendukung kami sekolah. Oke, bagus sekali, orang tua kami mendukung untuk bersekolah di SMA Aisyah. Iya, Pak. Satu. Ada lagi yang lain? Bagaimana dengan keadaan yang lain? Bagaimana siapa? Kalau sekolah yang selalu perhatian dan bersemangat. Oke, yang lain? Ada yang lain? Bagaimana dengan teman-teman, dengan kawan-kawannya? Bagaimana? Termasuk nggak kalau modal manusia? Masuk. Jadi apa? Siswa-siswi yang baik. Ya, siswa-siswinya Baik. baik ya, sopan, ceria, pintar, bagus sekali. Oke, hasil kita dapat hari ini diskusi yaitu yang pertama modal manusia itu apa? Tadi kepala sekolahnya perhatian, terus cerdas dan lain sebagainya ya. Terus kalau gurunya sopan, cerdas, Bijaksana, ceria. Oke, kalau gurunya datang tepat waktu pada saat jam 0 itu sudah ada di dalam kelas. Terus siswa-siswinya tadi apa tadi? Baik, semangat, ceria. ceria. Terus orang tua kalian juga mendukung kegiatan di sekolah. Yang kedua, modal sosial. Tadi saya sudah jelasin ya modal sosial itu apa. Coba ada yang bisa jawab modal sosial. Diskusinya bagaimana ini? Yuk, ada yang bisa jawab modal sosial apa? Bagaimana modal sosial itu? Guru yang saling membantu. Ya, boleh guru yang saling membantu. Terus ada lagi? Ya, Cin. Guru dan siswa kompak dalam berbagai kegiatan. Oke, guru dan siswanya Kompak dalam kegiatan. Boleh. Apa lagi? Waktu itu kan ya? Orang tua kami hadir saat rapat di sekolah. Iya, benar sekali. Orang tua kalian hadir pada saat ada rapat di sekolah. Terus? Ya? Diskusi atau sekolah dan guru. Oke, adanya diskusi kepala sekolah dan guru. Terus juga diskusi dengan warga sekolah. Terus? Ada apa lagi kita? Guru dan guru selalu Ya, oke, mengajarkan kebaikan ya, ajak saling tolong-menolong sesama. Terus? Kemarin itu kan dia apa? tenaga kesehatan dan puskesmas Ya. rutin memeriksa kesehatan. Oh, selalu ya. Oke, adanya tenaga puskesmas ya. Terus selesai ya yang kedua ya. Ada lagi nggak yang lain coba? Nggak ada. Berarti modal sosialnya itu guru selalu mengajak kalian untuk saling membantu. Guru dan siswa selalu kompak. Yang ketiga, orang tua selalu hadir ketika ada kegiatan rapat. Terus adanya komite sekolah, masyarakat, terus warga sekolah untuk rapat dengan guru
adanya tenaga kesehatan dari pihak puskesmas yang selalu rutin. Next, yang ketiga, modal fisik. Modal fisik tadi apa saya jelasin, bisa berbentuk kelas atau alat peraga dan lain sebagainya. Modal fisiknya kelas yang bagus, oke. Yang lain? Kelas yang bersih, terus meja dan kursi yang layak dipakai. Oke, sekolah mempunyai peralatan sholat. Adanya infokus. Sekolah kami sangat luas untuk olahraga. Boleh, terus apa lagi? Habis? Tidak ada lagi? Oke, memiliki kelas yang bersih, bagus, terus meja kursi yang layak dipakai dan baru ya. Adanya apa ini? Fokus atau LCD. Terus halaman kalian luas untuk berolahraga. Terus olahraganya ada ya, ada bola, terus ada net bulu tangkis ya. Terus juga sekolah memiliki peralatan sholat yang bisa dipakai oleh warga masyarakat di sekolah. Bagus. Next, modal politik. Tadi apa modal politik? Modal politik itu biasanya kerjasama dengan pihak lain ya. Nah, tadi apa kata saya? Sekolah dunia lain, kepolisian, negara dan lain sebagainya. Coba bisa kita sama-sama bahas. Kalau politik ini apa? Sekolah Ya, boleh mendatangi BPDM untuk sosialisasi kalau narkoba berbahaya. Boleh, adanya pihak BNN ya, pihak dari narkoba yang mensosialisasikan ke sekolah tentang bahaya narkoba. Ada yang lain? Ya, Ci? Kepala sekolah dan guru mengajak kami untuk membuat berdiskusi tentang kata tertib sekolah. Oke, bagus. Ada juga yang lain? Apa? Ya, yang lain? Yang laki-lakinya kok diem aja nih? Sekolah juga mendatangkan pihak-pihak lain untuk mendapatkan info terbaru. Oke, pihak lain juga diundang ya oleh sekolah. Terus boleh, bagus. Ada lagi? Ayo, apa ini? Sekolah mendatangkan TNI untuk kegiatan kayak upacara pengajaran murid-muridnya untuk berjalan. Oke, boleh mendatangkan kepolisian ya, polisi, tentara untuk membantu apa? Kedisiplinan sekolah kita ya. Banyak ya, sering kan ada kegiatan selalu ada mereka dilibatkan ya. Benar sekali. Next, modal lingkungan atau alam nih. Lingkungan atau alam ini luas ya. Semuanya ini adalah lingkungan kita semua. Nah, bagaimana lingkungan kita? Bersih. Udaranya Bersih. adanya pepohonan yang Air tidak tercemar. bersih ya, tidak tercemar. Lingkungan yang asri. Lingkungannya asri karena ada pohon-pohon ya. Oke, good. Nah, modal agama atau budaya. Kalau agama berarti berhubungan dengan keagamaan ya. Nah, apa contohnya? Siswa bisa mengaji. Siswa bisa mengaji, terus adanya kegiatan ekskulikuler, oke, adanya kegiatan school hapro, terus Hafalan surat pendek. adanya hafalan surat pendek lagi. Siswa sekolah semuanya muslim. Oke, semuanya muslim. Terus terakhir nih, kita diskusikan terakhir, adanya modal finansial. Apa saja yang ada di sini? Modal finansialnya apa tadi? bos kinerja Ya. untuk kurikulum merdeka. Ya, bos kinerja. Kinerja itu ya khusus untuk sekolah penggerak ya. Dia dapat bantuan dana selain dari apa? Dari pemerintah. Jadi ada kegiatan P5 bisa dibantu dari bos kinerja. Terakhir apa? Sekolah mendapatkan dana BOS Ya. untuk kebutuhan sekolah dan Untuk siswa. kebutuhan sekolah. Ada lagi satu lagi nggak? Yaitu yang kamu setiap bulan itu kan itu sudah termasuk. Iuran SPP kalian itu sudah termasuk dari apa? Modal dari finansial. Oke, apa kesimpulannya dari hasil yang sudah kita diskusikan hari ini? Ternyata modal atau aset yang di sekolah ini banyak sebenarnya bisa dimanfaat sama kita
warga masyarakatnya atau warga yang berada di sekolah ini maupun alat-alat atau apa kegiatan yang bisa kita gunakan. Makanya perlunya pemanfaatan aset yang ada di sekolah, jangan dipendam atau didiamkan. Paham sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Nah, jadi kesimpulannya asetnya itu ada 7 yang bisa digunakan di sekolah ini: manusia, sosial, fisik, politik, agama, budaya, dan finansial. Semuanya ini bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, nak? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.